Hai, halo, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di perkuliahan MOCF MIPA UI dalam mata kuliah pengantar ilmu kebumian. Masih di topik yang sama, di topik yang kelima, kita tetap akan membahas terkait tentang air mengalir, air tanah, glasier, gurun, dan angin. Untuk topik yang kelima ini atau materi yang kelima atau bagian yang kelima, kita akan membahas tentang gurun. Nah, kalau tadi kita udah dingin-dinginan ya, sekarang panas-panasan karena ini dua daerah yang cukup kontras ya perbedaannya. Oke, jadi untuk proses geologi di iklim arid ya, jadi untuk gurun ini kita sebut sebagai iklimnya adalah iklim arid atau kering. Jadi secara pelapukan dominannya biasanya akan lebih dominan untuk menjadi pelapukan mekanik ya di sana. Jadi debris di gurun ini dihasilkan dari pelapukan kimia mekanik. Pelapukan kimia nggak absen ya 100%, tapi ada beberapa bagian dia bisa menghasilkan eh, lapisan tipis untuk pelapukan lempung dan tidak seefektif kalau dibandingkan dengan daerah yang lebih humid atau lebih apa ya namanya istilahnya lebih lembab. Sedangkan untuk air, nah sayangnya kalau air di gurun banyak aliran yang sifatnya fana atau sementara. Jadi mereka cuma ada air ketika hujan saja. Tapi bukan tidak mungkin di beberapa lokasi di dataran rendah di daerah gurun itu juga bisa terjadi banjir kalau memang sistem drainasenya tidak baik. Seperti yang pernah terjadi di Ka'bah ya di Mekah di tahun 1930-an itu pernah terjadi banjir karena memang tipikal dari kota Mekah itu tipikal seperti danau. Jadi dataran rendah dikelilingi oleh beberapa bukit yang kemudian drainasenya waktu itu buruk sehingga menyebabkan Ka'bah waktu itu tergenang air. Nah, ini untuk gambaran. Jadi ketika hujan ya kondisinya seperti ini, tapi dalam beberapa waktu ya dalam hitungan jam bahkan ya udah nggak ada airnya sama sekali. Kemudian yang berikutnya ada yang kita sebut sebagai provinsi Basin and Range yang ada di Amerika. Jadi ini tipikal dari landscape atau bentukan alam dari gurun. Jadi di kebanyakan aliran gurun ini akan mengering sebelum sampai ke laut gitu. Jadi alirannya ini biasanya akan habis atau cepat habis karena proses evaporasi dan infiltrasi ke bagian tanahnya. Nah, untuk beberapa drainase yang ada di gurun atau basin ya di sini itu dihasilkan atau menghasilkan yang pertama adalah kipas aluvial. Kipas aluvial adalah endapan sedimen berbentuk kipas yang terbentuk ketika kemiringan sungai berkurang secara tiba-tiba. Jadi dia ada terdiri slope ya, terus slope-nya itu berkurang, yang awalnya dia miring, curam, kemudian dia agak melandai. Itu nanti akan menghasilkan kipas aluvial. Kemudian yang berikutnya ada danau playa atau playa lake. Jadi daerah datar di dasar cekungan gurun atau playa yang tidak berdrainase yang mengisi dan menjadi danau setelah hujan lebat. Nah ini untuk yang alluvial fan. Jadi bentukan-bentukannya ini adalah yang di lokasi Basin and Range. Basin and Range itu adalah di lokasi lebih tepatnya di barat Amerika. Nah bentukan alluvial fan seperti ini. Nah kemudian di beberapa hasil dari erosi di kebanyakan dari gurun itu menghasilkan air mengalir ya. Jadi erosinya itu akan disebabkan oleh air yang mengalir.
Nah, meskipun erosi angin itu lebih signifikan di gurun dibandingkan di lokasi manapun, tapi tetap saja yang lebih dominan itu tetap adalah erosi yang dihasilkan oleh air. Oke, demikian untuk materi tentang gurun ini. Kalau nanti ada pertanyaan, silakan ditanyakan di kolom komentar. Silakan untuk kuis untuk menguji kemampuan kalian seberapa paham terhadap dari materi yang sudah saya berikan, baik di emas ataupun di idols. Demikian, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sampai ketemu di chapter selanjutnya. Terima kasih.